Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu, masih semangat kan belajarnya? Nah, gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu tidak absen ya, mungkin banyak temannya yang ini ada kendala. Nanti Ibu rekap saja. Tadi ada yang WA juga, dia tidak bisa masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah masuk di jaring-jaring kubus ya. Untuk hari ini, materi kita luas permukaan, kubus dan balok, dan volumenya. Jadi sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini, Ibu mau mengulas kembali materi minggu lalu yang di mana materi minggu lalu itu jaring-jaring kubus, dan jaring-jaring kubus itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat gambar yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Baik ya, di sini ada gambar kubus dan balok. Di mana yang di atas itu gambar kubus, dan apabila kubus itu kita buka akan kita gunting atau dipotong, dia akan membentuk jaring-jaring seperti di sebelahnya itu ya. Dan begitu yang balok, apabila kita gunting rusuknya, itu akan membentuk jaring-jaring balok. Jadi yang pertama, Ibu mau bertanya nih, jaring-jaring kubus ini berbentuk apa? Siapa yang tahu? Persegi, Bu. Kubus itu. Iya, benar ya, persegi. Ada berapa persegi yang terdapat pada kubus tersebut? Yang Ibu tampilkan itu ada berapa bentuk persegi? Bu, 6 persegi, Bu. Pelajaran minggu lalu. Benar, jadi jaring-jaring kubus ini ada 6. Dan bentuknya ini persegi. Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu rumus persegi? Bangun datar pelajaran kelas 7. Yang tahu bisa tunjuk tangan ya, Ibu kasih nilai tambahan nanti. Tidak ada yang tahu? Alia, gimana tahu Alia? Ya, Bu. Apa rumus persegi? Kita sudah belajar di kelas 7. Rumus keliling itu 4 kali sisi, Bu. Kalau rumus luas, sisi kali sisi. Luas persegi. Segi itu sisi kali sisi. Jadi untuk mengetahui rumus luas permukaan kubus, kita bisa mengetahuinya dari rumus luas persegi, yaitu kita hitung ada berapa perseginya, ada 6 tadi kan. Jadi rumus luas permukaan kubus yaitu luas persegi, yaitu sisi kali sisi seperti yang dibilang Alia tadi. Jadi rumus luas permukaan kubus itu 6 dikali S kuadrat ya. Selanjutnya untuk balok, kita untuk mengetahui luas permukaan balok sama seperti tadi. Di samping gambar balok sir itu bagian yang sama, yang kongruen ya. Jadi dia memiliki 3 bentuk yang berbeda.
3 bentuk yang berbeda dan 2 di antaranya sama, 2 sama seperti yang Ibu Arsis di merah ini dia sama. Berarti dia ada berapa bentuk yang di Arsis itu? Ada T, dan balok ini terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Setelah dibuka, ini sudah Ibu buat. Yang di arsir merah ini kita sudah lihat bahwa ada 2 bentuk bangun datar yang sama dan dia itu TL, berarti 2T kali L. Selanjutnya yang arsir berwarna hitam ada 2 juga ya, terlihat dia di sini dia ada 2 PT. Di sini terlihat ya ada PT dan selanjutnya satu lagi ada PL. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus luas bangun ruang kubus ini bangun ruang balok yaitu 2 dikali PL ditambah 2 dikali PT ditambah 2 dikali LT. Jadi udah terlihat ya. Sini dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanya, Nak? Tentang luas permukaan kubus dan balok, apakah ada yang ingin ditanya? Kubus dan balok ya. Sabar ya. Jadi tadi kita sudah ketahui bahwa rumus luas kubus itu 6 dikali sisi atau sisi kuadrat ya. Selanjutnya volume. Jadi kita sudah ketahui bahwa kubus itu bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan pada kubus ini panjang, lebar, dan tingginya itu sama besar. Dan itu biasa kita sebut dengan sisinya. Jadi dapat tersimpulkan bahwa volume kubus ini yaitu sisi kali sisi atau volume sama dengan sisi pangkat 3. Selanjutnya untuk volume balok. Tadi untuk luas sudah ya, selanjutnya volume balok pun begitu. Karena dianya ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi, maka untuk menghitung volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk materi kita ini ya hanya ini saja. Jadi buat anak ibu yang ingin bertanya, ibu persilahkan atau yang kurang paham dari penjelasan ibu. Ada yang ingin bertanya, Nak? Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa itu? Si Paujiah ya? Paujiah, Bu. Ya, silahkan Bu, Paujiah. misalkan yang diketahui itu luasnya. Terus gimana ya, Bu, cara rumus volumenya? Ya bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, apabila tadi apabila kita mencari volumenya itu ya, Bu. Nah, jadi kan misalkan tadi rumus yang balok dulu ya. Kubus dulu. Jadi di mana rumus luas kubus ini kan 6 kali sisi kali sisi. Jadi kita masukkan dulu berapa luas sisi yang diketahui tadi. Setelah kita mengetahui rumus
luasnya ini udah kita dapatkan hasilnya yaitu nilai sisinya, kita masukkan ke rumus volume kubus. Volume kubus kan sisi pangkat 3. Ya udah sisi yang sudah kita ketahui dari rumus luas permukaan kubus tadi, kita masukkan ke rumus volume kubus. Maka dapatlah hasil dari volume kubus. Apakah sudah paham, Fauzia? Apakah sudah paham, Fauzia? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Apakah teman-teman Fauzia yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Anak-anak ibu semuanya? Kalau tidak ada, di sini Bu, ada contoh soal untuk sebagai di sini ada contoh 1 ya. Ibu baca sendiri ya, nanti selanjutnya Ibu akan tunjuk anak-anak Ibu untuk membacanya. Jadi contoh soal yang pertama itu ada sebuah permukaan kubus yang memiliki panjang sisinya yaitu 10 cm. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita buat dulu yang diketahui. Di soal diketahui bahwa sisinya itu 10. Kita tulis yang diketahui itu sisi sama dengan 10. Selanjutnya kita lihat ada lagi tidak yang diketahui. Kalau tidak, kita lanjut apa yang ditanyakan. Selanjutnya yang ditanya itu apa tadi? Luas permukaan kubus ya. Selanjutnya kita jawab yang ditanya tadi kan luas. Jadi kita tahu bahwa rumus luas tadi kan 6 kali sisi kuadrat. Langsung saja kita masukkan 6 dikali 10 pangkat 2. Dan hasilnya itu 600. Selanjutnya untuk soal yang nomor orang bacakan, siapa yang bisa? Fauzia bisa bacakan soal nomor 4? Bisa, Bu. Coba bacakan. Sebuah balok mempunyai luas permukaan 376 cm kuadrat. Nah, jika panjang balok 10 cm dan lebar balok 6 cm, tentukan tinggi balok tersebut. Ya, terima kasih Fauzia. Baik, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buat dulu diketahuinya. Di sini dia langsung. Kalau kita menulis atau menyelesaikan soal, kita harus buat diketahuinya dulu. Kita buat diketahuinya, yaitu luas permukaannya 376. Selanjutnya, panjang baloknya itu 10. Kita tulis panjang sama dengan 10 dan lebarnya itu 6. Dan kita buat yang ditanya itu tinggi balok. Dan kita masukkan rumus dari luas permukaan balok, yaitu luas sama dengan 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Kita masukkan nilai dari luas permukaan yang sudah diketahui, yaitu 376. Dan kita masukkan juga nilai panjang dan lebar. Dan untuk tinggi kita biarkan aja, kita tulis T, karena T itulah yang ditanyakan. Sehingga dari penjelasan ini sudah terlihat ya. Jadi dapat disimpulkan menurut perhitungan tersebut, jadi T-nya itu 8 cm. Jadi tinggi balok tersebut ini 8 cm ya. Mungkin 2 contoh saja sudah cukup ya, karena ini materinya masih muda. Anak-anak ibu semua mungkin sudah paham semua. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan sekarang untuk agar Ibu melihat kemampuan anak-anak Ibu, apakah benar-benar sudah paham atau belum.
Ibu akan kirim soalnya ya. Di sini ada 2 soal. Yang pertama itu yang ditanyakan luas, dan yang kedua yang ditanyakan luasnya juga. Yang satu luas balok dan yang satu luas kubus. Sebelumnya Ibu mau bagi kelompok dulu ya. 2 orang saja biar lebih mudah mengerjakannya. Jadi kelompok pertama itu Alia dan Anissa. Yang kedua Dina dan Fauzia. Yang ketiga ini 3 orang ya, Ika, Nuraisa, dan Teti. Silahkan dikerjakan ya berdasarkan kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ibu kasih waktu 5 menit saja, karena ini masih mudah ya soalnya, seperti yang contoh tadi. Dan materi tadi sudah Ibu kirimkan di WA, jadi nanti bisa dibaca-baca apabila ada soal yang sama. Bisa tinggal bagaimana cara anak-anak Ibu mengerjakan. Ibu kasih 5 menit waktunya ya. Apakah sudah selesai, Nak? Kalau sudah, biar kita lanjut. Sudah, Bu. Biar dipresentasikan. Baik, siapa yang mau duluan nih, yang nomor 1 dari kelompok?
Mana sebutkan nama dan kelompoknya ya apabila mau menjawab. Fauziah, Bu, dari kelompok 2. Baik, silahkan. Soalnya kan Dodo akan memberi kado ulang tahun buat Desi. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup, Dodo itu perlu mengetahui berapa sentimeter persegi luas sisi kotak itu. Berapakah luas sisi kotak itu bila panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Ya. Diketahui panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Yang ditanya adalah luas sisi kotak kado. Jawabannya luas sisi kotak kado sama dengan luas sisi atas dan bawah ditambah luas sisi depan dan belakang ditambah luas sisi samping kanan dan kiri sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali lebar kali tinggi tambah 2 kali panjang kali tinggi sama dengan 2 kali 25 kali 20 ditambah 2 kali 25 kali 15 ditambah 2 kali 20 kali 15 sama dengan 2 kali 500 ditambah 2 kali 375 ditambah 2 kali 300. Hasilnya adalah 2.350 cm persegi, Bu. Baik. Benar ya. Apakah ada? Sama, Bu. Alhamdulillah, berarti benar ya. Nanti jawabannya bisa dikirim di grup WA ya. Jadi benar, mungkin teman-teman semua ada yang bingung karena soalnya panjang gitu ya. Dimana di contoh-contoh Ibu tadi dia langsung panjangnya berapa, tinggi berapa, lebar berapa, langsung yang ditanyakan itu langsung. Yang ditanya segini, sedangkan ini soalnya itu panjang, banyak soal ceritanya gitu ya. Mungkin sebagian anak Ibu ada yang kebingungan. Padahal ini sama saja. Nah, kita lanjut yang nomor 2. Nah, silahkan. Siapa dari kelompok siapa yang mau? Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Anissa? Bu. Ya. Nisa, Bu, dari kelompok 1. Ya, Anissa, silakan. Kawan satu lagi nanti berdua ya, satu lagi sama kawannya. Nur Aisyah ya, satu lagi. Iya, Bu. Ya, nanti kerjasama ya, jadi dua-dua berbicara ya. Coba Iya, Nisa dulu iya, Bu. gimana? Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjawab soal nomor 2. Di mana soalnya itu tentukan luas permukaan kubus jika diketahui volume kubus pangkat 3. Nah, di sini yang diketahui itu ada volume kubus. Ini sudah diketahui volume kubus, sedangkan rumus dari volume kubus itu kan Pi sama dengan S pangkat 3. Nah, karena volume kubusnya sudah diketahui, maka kita masukkan aja nilai volume kubusnya, yaitu 512 sama dengan S pangkat 3. Nah, yang dicarikan sisi dari kubus tersebut, maka S sama dengan 3 akar 512, hasilnya 8 cm. Nah, hasil dari sisi kubus ini adalah 8 cm. Nah, Ya. untuk luas permukaan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nur Asia. Tinggal dari nilai luas permukaannya ya, tadi sisinya sudah diketahui dari volume kubus, yaitu 8 cm. Ya kan, Nisa? Iya, Bu. Ya, bagus ya. Selanjutnya, Nur Aisyah tadi, mana kawan kelompoknya? Saya, Mencari Bu. Ya, silakan. Untuk mencari luas permukaan, tadi kan rumusnya 6 dikali sisi pangkat 2. Nah, tinggal kita masukkan aja 6 dikali sisinya tadi kan udah dapat 8 cm, berarti 8 pangkat 2.
Baru kita masukkanlah 6 dikali 8 pangkat 2 kan tadi 64. Jadi kita dapat hasilnya 384 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 384 cm pangkat 2. Ya, bagus ya jawabannya. Semuanya bagus jawabannya. Dari contoh soal itu, apakah ada yang ingin ditanya? Kalau tidak, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Tidak ada. Sekarang kita sebelum untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah didapat. Silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini, di mana kubus itu memiliki jaring-jaring, yaitu 6 persegi, sedangkan balok itu memiliki jaring. Nah, untuk rumus volume kubus itu ada sisi pangkat 3 atau S pangkat 3. Sedangkan rumus luas permukaan kubus itu ada 6 kali sisi pangkat 2. Itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Anissa tadi kan bus. Yang untuk rumus balok, siapa yang bisa? Dia bisa rumus luas balok, luas permukaan. Kalau tidak bisa, ya udah tidak apa-apa. Berarti Nisa yang dapat nilai tambahan ini, dia memerhatikan. Ya. Kirim di grup WA ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak ibu semua sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya di rumah. Untuk tugas nanti Bu kirim di WA juga, dan jangan lupa dikumpul malam ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih perhatian anak-anak ibu semuanya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Bu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.